Pagi hari ini dalam hadirat-Mu Engkau bicara ya Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh pengertian kerja dengan kuat hari ini. Biarkan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan memerdekakan kami. Bahwa hidup kami itu naik dan terus naik di hadapan Tuhan. Buat kami setiap saat terima perkenanan Tuhan. Engkau yang mengerti dasar hati kami yang paling dalam. Engkau Tuhan yang telah memilih kami. Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami. Dan Engkau Tuhan yang menetapkan rancangan-Mu yang sempurna atas hidup anak-anak-Mu. Biarkan Tuhan yang sama terus tuntun kami langkah demi langkah dalam kebenaran Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami ingin bersyukur kepada-Mu karena semuanya dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan pagi ini sungguh-sungguh biarkan kebenaran firman Tuhan mengubah hidup kami, mengubah hidup kami, mengubah hidup kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sebelum kita belajar firman Tuhan, dua hal saya mau sampaikan. Hari Selasa nanti jam 6 sore, teman-teman yang ingin konsultasi soal pajak, tapi kami membatasi dulu buat mereka yang butuh sunset policy. Artinya Anda butuh supaya denda-dendanya dihapus tahun ini, itu dulu yang akan dikumpulkan jam 6 sore di Kapel Baptis dengan Pak Gatot nanti mendampingi saudara. Yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu mendatang jam 5 sore, nenek dari Jason atau istri dari Brother John Evans ini akan di tengah-tengah kita. Sister Pat akan bersama-sama dengan kita. Ada ibadah khusus dibuat di Gereja Permata jam 5 sore hari Sabtu yang akan datang tanggal 10 Oktober. Nah saudara sekalian, beliau ini saya nggak mau cerita detail, mungkin kalau dia mau beliau akan cerita sendiri. Beliau ini sampai keluarganya berkata, waduh ini mungkin akan selesai sampai di sini. Oleh karena satu dua hal yang menyangkut kesehatan. Dan tiba-tiba Tuhan bisa pulihkan luar biasa. Sekarang nyetir mobil sendiri, sehat sekali. Dan akan ikut Brother John keliling Asia pada bulan Oktober nanti. Nah, Brother John tidak akan ke Semarang, tapi istrinya akan ke Semarang. Saya mengundang Anda, ini kesempatan luar biasa. Kalau Anda butuh dibangkitkan imanmu, kalau engkau merasa sudah seperti putus asa dan nyaris tidak ada harapan, saya percaya bahwa kesaksian hidupnya akan memberi kita sebuah pengharapan baru, iman baru, semangat baru dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. So, hari Sabtu tanggal 10 Oktober jam 5 sore di Gereja Permata. Saudara, hari ini saya mau ajak Anda bicara tentang yang namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Ini sebuah topik yang menurut saya orang jarang membicarakannya. Tapi saya melihat bahwa hari-hari ini sesuatu yang sebetulnya Tuhan berikan buat kita, sesuatu yang memang ada, dan sesuatu yang sebetulnya sangat efektif dalam mengubah kehidupan Anda dan saya. Nah, izinkan saya memberikan beberapa dasar firman sebelum kita bahas lebih jauh. Mari kita lihat kitab Ayub pasal yang ke-15, ayat yang ke-8. Seringkali kita menggambarkan, kalau kita bicara soal Tuhan, kita berkata, oh Tuhan itu adalah pribadi yang otoriter. Nggak ada kita bisa diskusi, apalagi bicara soal musyawarah dengan Tuhan. Ternyata tidak sepenuhnya itu betul, saudara. Karena banyak orang hanya berasumsi tentang Tuhan, tapi belum tentu asumsi kita itu benar.
Nah sekarang mari kita lihat beberapa bagian firman. Saya akan tunjukkan kepada saudara suasana-suasana surgawi yang jarang terpikir oleh kita. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-8 Alkitab berkata begini, apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Kalimatnya berkata, apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu sendiri? Jadi rupanya di surga itu ada yang namanya musyawarahnya Tuhan. Nah kalau musyawarah itu artinya segala sesuatu dibicarakan dan orang yang terlibat dalam musyawarah itu boleh ikut bicara, mengungkapkan pendapatnya. Ngerti saudara ya? Nah, ada orang-orang yang kemudian diizinkan ikut mendengarkan. Tapi saya percaya ada yang diizinkan juga untuk ikut bicara. Jadi saudara mesti mengerti kerajaan surga itu ternyata Tuhan itu bukan otoriter. Dia memberikan kesempatan buat anak-anaknya untuk bicara. Dan tanpa kita mengerti, sebetulnya tiap saat terjadi yang namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Dan kita paling tidak boleh turut mendengarkan. Tidak setiap saat, tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita ikut mendengarkan. Sekarang mari kita lihat kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang ke-23. Yeremia 23 ayat yang ke-18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Saudara sekalian, dalam sebuah dewan musyawarah yang dibuat oleh Tuhan, di dalamnya ada keputusan Tuhan. Nah, keputusan yang diambil itulah yang diungkapkan lewat Nabi Yeremia. Sehingga dia berkata, siapa yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Dengan kata lain, Alkitab berkata, kalau Tuhan mengadakan sidang, kalau Tuhan mengadakan dewan musyawarahnya dibuka, maka orang percaya bisa ikut hadir. Nah, saya tidak berkata semua orang bisa tiap kali hadir, tapi saya percaya Alkitab mengungkapkan bahwa kita bisa hadir di situ. Oke, sekarang kita lihat lagi. Masih di Yeremia pasal 23, perhatikan pada ayat yang ke-22. Ini kehadiran lagi. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Lagi Alkitab mengatakan, kita ada orang-orang yang memang bisa hadir. Dan kehadiran dalam dewan musyawarahnya Tuhan itu membuat kita mengerti sebetulnya apa keputusan Tuhan. Nah, apakah ada contohnya Pak di Alkitab? Ada. Saya berikan satu di antaranya. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Lihat mulai ayat yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman,
siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh. Orang masih berdebat ini roh apa sebetulnya, tapi Alkitab mengatakan, maka tampillah suatu roh. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Kalau Anda membaca cerita ini, kita masih bisa bahas sangat panjang, tapi saya mau batasi. Ternyata dalam sidang musyawarah Tuhan itu dikatakan, yang seorang berkata begini, yang seorang berkata begitu. Tuhan itu seringkali mengadakan sebuah dewan musyawarah. Dan dalam dewan musyawarah itu, kalau kita dipanggil, saya percaya 24 tua-tua ikut di situ. Saya percaya ada orang-orang kudus tertentu yang dilibatkan Tuhan. Saya percaya itu. Dan ketika kalau Anda dilibatkan dalam pertemuan dewan musyawarah seperti itu, Anda boleh berpendapat. Di dalam pendapatmu itu sebenarnya didengar oleh Tuhan, dipertimbangkan. Nanti pada ujungnya Tuhan akan buat keputusan. Saudara, saya ini baru mengalami sebuah pengalaman. Ya, kenapa saya ajak Anda membahas ini? Karena saya yakin ini sesuatu yang dalam kebenaran. Saya di Israel, saya itu bermimpi, saudara. Jadi ceritanya begini. Malam menjelang Blood Moon. Blood Moon di Israel itu jatuh tanggal 28 September subuh. Jadi itu puncaknya sekitar jam 5:30, 6 waktu setempat. Subuh, dan itu selesai kira-kira jam 6:15, kira-kira setengah jam itu puncaknya. Merahnya, gedenya tidak seperti yang di PP-nya banyak orang itu tuh rekayasa, saudara. Digambarkan tuh di tembok ratapan, gedenya setampan, nampan gitu ya, gede merah. Enggak. Itu terlalu direkayasa. Pada waktu pagi-pagi, guider kami berkata, ini lihat di Jakarta lebih terang. Kita semua ketawa, ini kerjaannya orang Indonesia ini, dibuat dramatis luar biasa. Sepertinya bulan darah itu di atas rumahnya dia sendirian gitu, rumah orang lain gak kelihatan. Pokoknya menurut saya orang kita jago lah ya, kutak-atik begitu. Tapi sebetulnya ini yang terjadi. Saudara, pada waktu itu, malam saya diundang dengan hamba-hamba Tuhan, diundang makan sama yang punya tour travel agent yang di Israel. Tapi kami sudah muter beberapa tempat hari itu, kira-kira mungkin jam 3-an, 3:30 lah, saya sudah sampai di hotel. Karena diajak makan baru 6:30, saya rebahan, terus tertidur, saudara. Kira-kira mungkin tertidur cuma setengah jam. Nah, pada waktu setengah jam itulah saya bermimpi. Saya nggak cerita bahwa roh saya dibawa pergi, nggak. Saya mimpi kok, saya mimpi. Di mimpi itu, saya dibawa masuk ke satu ruangan. Nah, ruangan itu ada kursi-kursi gede-gede begitu ya. Itu melingkar begini. Melingkar. Lalu kemudian saya dipersilahkan duduk di satu kursi yang kosong. Waktu saya melihat yang hadir, tidak ada orang memberitahu saya. Tidak ada. Saya bisa ngerti itu siapa. Saya bisa tahu. Sekali lagi ya, ini mimpi loh. Lalu kemudian saya duduk. Saya kaget. Saya masih ingat betul wajahnya satu persatu. Yang di paling ujung, paling dekat ini, saya lihat itu Joshua yang di Alkitab. Bagaimana Bapak tahu? Tahu aja saya.
Di alam roh nanti di surga, Anda nggak perlu kenalan sama orang. Nama saya Santoso. Dia berkata, wes ngerti aku. Anda tuh cukup batin toh. Itu di surga tuh nanti bahasa cepat sekali. Anda tidak usah bawa name tag. Gitu, nggak perlu. Orang langsung tahu aja. Gitu, langsung ketemu tuh. Misalnya Anda berkata, ketemu Musa, langsung tahu Musa ini. Loh, Musa apa Osama? Nggak ada. Itu Musa, Anda tahu itu Musa. Di surga tuh begitu, saudara. Jadi nggak usah memperkenalkan diri, saudara. Nggak usah. Anda langsung orang tahu siapa Anda. Nah, di sebelah, ini mimpi ya. Sebelah ini persis Joshua. Terus saya juga melihat beberapa raja, saya nggak mau nyebut lah. Semua tuh, saya lihat. Saya duduk, lalu yang juru bicaranya banyak itu si Joshua. Dia berkata begini, nah, sebetulnya apa yang kamu inginkan? Itu pertanyaan direct. Sebetulnya apa yang kamu inginkan? Saya bilang, aku menghadapkan ke Tuhan yang namanya bangsaku, keselamatan bangsaku. Aku pengen lihat bangsaku diselamatkan, dilawat Tuhan. Aku juga hadapkan bangsa-bangsa di dunia. Aku pengen lihat miliatan jiwa dimenangkan. Aku juga mau hadapkan destiny kami. Supaya apa yang Tuhan tetapkan itu jadi dan sempurna. Dan dia berkata, bisa? Lalu saya berkata begini, aku tidak tahu berapa lama lagi Tuhan datang, saya bilang. Tapi sebentar lagi ada peristiwa blood moon, aku percaya ada tanda yang Tuhan mau katakan. Apa yang harus aku buat? Dan itu ngomong loh. Dan dia bilang, lakukan ini. Dia ngomong jelas. Menjelang, atau dia berkata, sebelum bulan itu jadi darah. Deklarasi, nak. Dari firman. Cari kebenaran di Alkitab. Deklarasikan. Saya tanya, bagaimana saya tahu bahwa itu benar? Dia berkata, setelah kamu melakukannya nanti, Tuhan akan menunjukkan sebuah tanda bahwa yang kau lakukan itu tepat. Saya kebangun kaget, saudara. Lihat jam, sudah dekat 6:30. Saya ganti pakaian, saya turun, kemudian saya makan dengan yang punya travel agent. Saudara, paginya pagi-pagi jam 4, kami semua keluar dan pergi. Dan saya mau berkata buat saudara, hari sebelumnya itu hari ajaib lah. Nyaris sebetulnya kita mungkin bisa miss. Tapi pada waktu kami pergi ke City of David, tanpa disengaja ketemu dengan satu orang namanya Mark Bills. Orang ini yang pertama kali nulis tentang blood moon. Dia jumpai saya, dikenalkan sama orang, ngobrol, dia berkata begini, Pastor, tadi pagi aku observasi. Kalau mau lihat jelas blood moon hari ini, pergilah ke arah barat dari Yerusalem. Cari tempat tertinggi, aku juga belum tahu di mana. Lagi aku cari ini, tapi pergilah ke arah barat. Kamu akan lihat jelas di sana. Saya mungkin kalau tidak diberitahu dia dan Tuhan tidak utus dia bisa nggak lihat, saudara. Karena kan itu kan berbukit-bukit. Kalau Anda salah tempat, masalah kan. Nah, saudara sekalian, akhirnya kami pergi ke sana dan begitu sampai di sana kaget. Tempat yang kita mau pergi itu didatangi juga oleh banyak orang. Tadinya saya berpikir kita ini rombongan paling besar, 700 orang. Salah. Yang bersama dengan kami ada satu rombongan lebih besar, 1000 orang. Tahu dari mana? Cina. Cina itu sekarang secara jumlah adalah negara dengan jumlah orang Kristen terbesar di seluruh dunia. Kalau Anda mendengar itu, saya mau berkata buat saudara, komunis nggak laku, saudara. Yesus Kristus lebih hebat dari mereka.
rombongan turis terbesar ke Israel sekarang adalah orang Kristen Cina. Saya sampai nggak percaya. Saya pikir Amerika, sudah tidak lagi. Cina paling besar. Nah, saudara sekalian, itu orang Cina sudah di daerah agak bawah. Rombongan banyak. Tapi kalah heboh sama orang Indonesia. Ada rombongan Brasil. Bawa bendera Brasil. Macam-macam itu rombongan. Akhirnya datang kelompok kita. Dan menjelang itu jadi merah. Tuhan berkata, sekarang nak, deklarasi. Saya nggak sempat cerita ke semuanya karena kondisi seperti itu. Saya deklarasi aja, saudara. Sampai kemudian itu bulan mulai jadi merah. Pertama gerhana, bulannya seperti nggak ada cahayanya, terus berubah pelan-pelan jadi makin merah, makin merah, makin merah. Dan itu blood moon terakhir. Saudara, acara selesai, kami balik ke bis masing-masing. Di sebelah saya itu Bu Nani. Saya baru bersihkan tangan saya dengan tisu basah. Ibu Nani juga lagi bersihin tangannya dengan tisu basah. Saya hanya bertanya-tanya, apa tandanya bahwa yang kulakukan itu benar ya? Begitu saya mau buang tisu saya kaget. Di tangan saya, telapak tangan ini, berkelip-kelip banyak. Mungkinkah tisunya begitu? Enggak. Berkelip-kelip banyak. Jaket saya, berkelip-kelip seperti emas. Langsung saya tahu itu gold dust, debu emas. Saya pernah dengar itu berkali-kali, belum pernah ngalami. Tapi keren. Di blood moon, di Yerusalem, kota suci katanya. Kudus itu sama juga, Al-Quds itu sebetulnya. Kota suci juga. Itu debu emas. Saya ngomong sama Bu Nani, lihat ini, debu emas. Dia buka tangannya, aku juga katanya. Debu emas. Sampai ke wajah, sampai ke rambut, sampai ke celana. Saya lihat jaket saya, debu emas. Ada seorang hamba Tuhan lain berkata, Pak, lihat Pak, kumis saya berdebu emas. Saya belum pernah ngalami itu. Mungkin orang berkata, besok banget ini. Mungkin, tapi saya percaya, saya pernah mendengar kesaksian orang begitu, ngalami sendiri belum pernah. Tapi kemarin waktu acara tanggal 1 Oktober, selesai khotbah, beberapa orang yang duduk di depan, dapat juga ngalami juga, datengin saya di mimbar, berkata, Pak, debu emas. Siapa tahu hari ini ada. Tapi kalau saya mau kiloan sebetulnya, bukan cuma debu, saudara. Lalu kemudian, saya kaget. Dan Tuhan ingatkan saya mimpi semalam. Dia berkata, pada waktu kamu selesai melakukannya, Tuhan akan memberi tanda bahwa yang kamu lakukan itu benar. Saudara, berdasarkan pengalaman itulah saya berdoa, saya bilang, Tuhan, sebetulnya pengalaman mimpiku itu apa? Karena bukan sekedar ada petunjuknya, tapi ada buktinya. Setelah aku mengerjakan itu, ada buktinya. Tidak semua peserta itu. Tapi memang orang yang pas deket-deket itu, saudara, itu yang dapat. Saya tahu ada 5-6 orang di sekitar saya yang juga ngalami yang sama. Lalu saya berkata, Tuhan, berarti mimpiku itu bukan sekedar mimpi dong. Bukan sekedar mimpi orang yang kecapean lalu kemudian tidur, mimpi ketemu yang seperti itu. Tuhan berkata tidak. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, ada dewan musyawarah Tuhan. Jadi kalau Anda membaca tadi dalam kitab Ayub, Yeremia, kitab Raja-Raja, sangat real bahwa itu ada. Nah, saudara sekalian, jadi sebetulnya bagaimana, apa yang harus kita buat sekarang? Ini sebetulnya dewan musyawarah ini, apa gunanya? Saya berikan Anda gambaran paling sederhana begini, saudara. Di dalam sebuah peperangan rohani, maka juga Anda bisa melihat ada yang namanya peperangan itu identik dengan yang di das jasmani lah. Yang paling gampang kalau Anda lihat peperangan rohani seperti yang dibuat banyak orang.
tengking sana, tengking sini, usir sana, usir sini, ikat sana, ikat sini. Itu yang normal sebetulnya, yang normal kita lakukan. Tetapi ada satu jenis peperangan lain lagi, yang ini seringkali luput dari pikiran kita dan pengertian kita, yaitu yang namanya peperangan secara legal. Contoh ini, Indonesia dengan Malaysia bertetangga. Ada 2 pulau diperebutkan. Saya lupa namanya itu. Secara fisik, tidak ada tentara kita bertempur dengan tentara Malaysia. Tapi itu perang, memperebutkan kedaulatan 2 pulau. Perang dalam bentuk apa, Pak? Perang dalam bentuk legal. Semua menghadap ke mahkamah internasional. Unfortunately kita kalah. Karena kita kalah, diambillah 2 pulau itu jadi milik Malaysia. Nah, mungkin setelah itu mereka semangat sampai reok pun dianggap miliknya Malaysia. Tapi sebetulnya itu bentuk perang. Tidak ada satu peluru pun diletuskan. Tapi itu perang jenis legal. Dan Anda harus ingat, iblis itu pendakwa saudara-saudara kita. Nah, itu yang sebetulnya saya berkata, di dalam kerajaan Tuhan, ada yang namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Pengalaman kemarin di Israel itu membuka mata rohani saya. Ada sesuatu yang lain, yang jarang dibicarakan dalam tubuh Tuhan. Padahal itu penting. Dia bisa memberikan guidance yang sangat kuat. Apa yang harus terjadi. Saya nggak bisa dan tidak ada waktu untuk cerita detail karena itu sebetulnya cerita itu cukup panjang. Saya hanya ambil sepotong untuk membuat Anda mengerti. Itu dasarnya kita bicara hari ini. Nah, sekarang dengan dasar apa kita berdiri? Kalau Anda menghadap dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Pak, bagaimana caranya? Simple. Setiap kali Anda berdoa, saudara, mungkin Tuhan tidak membuat sidang musyawarah untuk membahas tentang kontraan rumahmu yang habis, atau persoalan apapun yang Anda sedang hadapi. Kemudian dia undang semua untuk dimusyawarahkan. Saya yakin tidak. Ada hal-hal besar tertentu yang akan Tuhan buat. Tapi paling tidak, cara kita menghadap ke Tuhan, dasar kita berdiri menghadap ke Tuhan, memperjuangkan hak kita di hadapan Tuhan, Anda mesti ngerti dasarnya. Karena di perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim. Dia menggambarkan ada hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak takut kepada manusia. Tapi ada seorang janda yang terus memperjuangkan haknya. Akhirnya dibenarkan juga. Maka Tuhan mau berkata, Bapa di surga seringkali berfungsi seperti hakim. Dia mendengarkan semua pengajuan kita. Dia mendengarkan semua yang kita coba katakan dan hadapkan kepada Bapa. Karena itu hari ini, saya ingin kita mengerti ini. Mari datang ke Tuhan itu dengan cerdas. Jangan datang dengan ngawur-ngawuran. Ada banyak orang datang menghadap pengadilan Tuhan itu. Minta pembelaan haknya dengan ngawur. Saya dengan nangis meraung-raung. Enggak selesai. Sebab ada jenis peperangan perjuangan kita yang membutuhkan legal. Dan dasar legalnya adalah firman Tuhan dan penetapan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah kisah di Alkitab. Saya berdoa Tuhan akan menjelaskan lebih jauh buat kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ini sebuah rangkaian ayat yang cukup panjang. Saya mau baca buat Anda. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang pertama.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, perhatikan ini perkataannya Yosafat, Anda mesti ngerti, ini cara dia meminta pembelaan Tuhan. Oke, ini sebetulnya belum perang loh, tapi dia sudah menang dalam peperangan di depan meja pengadilan Tuhan. Dia sudah menang. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara dia membela bangsanya di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan mengelawan Engkau. Pertama dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau bisa kalahkan semua bangsa. Itu poinnya. Terus dikatakan begini, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Anda garis bawahi dulu. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat
dan berkata, dengar hai Bani Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kalau Anda membaca seterusnya, maka mereka menyanyikan puji-pujian yang berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dinyanyikan berulang-ulang oleh pasukan Yehuda. Nah, saudara sekalian, ini perhatikan, 3 dasar Anda berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita mau memenangkan pertempuran kita secara legal di hadapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan kemudian berperang bagi kita, sekalipun ada bagian di mana kita toh harus maju menghadapi musuh, maka 3 hal ini Anda harus perhatikan dengan baik. Yang pertama, saudara harus mengerti yang namanya perjanjian yang tertulis, yang berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Dalam hal ini Yosafat itu cerdiknya luar biasa. Dia membeberkan semua hak orang Israel. Dia berkata, Tuhan, Engkau yang memberikan kami tanah ini. Dia ngomong terus terang, Engkau yang memberikan kami tanah ini. Dan Engkau berikan dengan sumpah kepada Abraham, sahabatmu itu. Saudara, kalau Anda menghadapi apapun, datang ke Tuhan, bukan cuma nangis-nangis membawa persoalan Anda. Tapi yang pertama engkau tanya Roh Kudus, Tuhan, aku ini dibenarkan tidak sih? Menurut Alkitab, aku ini benar tidak? Yosafat berkata, ini tanah Engkau yang beri, Tuhan. Sekarang mereka mau memusnahkan kita, menggusur kami. Apa begitu caranya? Dia maju, dia berkata, Alkitab berkata seperti ini. Engkau pernah sumpah kepada sahabatmu, yaitu Abraham namanya. Setiap kali Anda menghadapi persoalan, Anda mesti cari Tuhan. Minta Roh Tuhan tunjukkan kepada saudara, dasar legalnya apa. Ngomong ke Tuhan, jangan panik. Ada orang gak bisa, dia teriak-teriak. Malah dia kemudian bertindak sendiri, dia marah, dia kacaukan banyak hal. Saudara, ini yang saya mau berkata, kesalahan yang dibuat oleh banyak orang. Kita tidak tahu bahwa ada Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau perlu kasusmu akan dimusyawarahkan Tuhan. Ada orang berkata, buat apa semua itu? Saya mau berkata, itulah kerendahan hati dari Tuhan kita. Kenapa dia mau dengar pendapat orang-orang kudus? Karena mereka pernah hidup di dunia. Mereka tahu kesulitan manusia, kelemahan manusia. Mereka tahu. Itu pertimbangan yang Tuhan mau dengar. Tapi seringkali kita tidak mengerti bagaimana berdiri menghadapkan akan masalah kita. Kita lebih suka menghadapi dengan kekuatan manusia kita. Saya berkata, tidak berguna banyak. Sebab kalau sampai Anda dan saya bisa membuat Tuhan mengambil keputusan untuk kepentingan kita, saudara akan lihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya berkata, ini Yosafat ini cerdas sekali. Dia menghadapkan ke Tuhan, dia berkata, ini engkau ingat Tuhan, ini engkau mesti ingat. Ini engkau pernah janji kepada Abraham, sahabatmu. Saudara, Tuhan itu, kalau sudah kena dengan satu orang hatinya, terpikat, susah hilang, saudara. Ada orang bernama Abraham, ada orang bernama Daud. Sebetulnya itu, di hati Tuhan itu nomor 1. Anda baca di Alkitab, bahkan 400 tahun setelah Daud mati, Tuhan masih berkata, satu hari aku akan punya umat, dan Daud yang menjadi rajanya. Tapi di atas semua 2 nama ini, ada nama di atas segala nama yang diberikan kepada kita. Nama siapa itu? Yesus. Dan dia berkata, kalau kamu berdoa, mintalah kepada Bapa dalam namaku, mintalah kepadaku dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Kemarin tanggal 1 saya berkata, begitu orang terima Tuhan Yesus, dia punya sebuah akses yang besar untuk menghadap kepada Bapa.
Begitu orang terima Tuhan, dia punya grand access yang luar biasa untuk menghadap ke tahtanya. Dan kalau kita menghadap dalam nama Tuhan Yesus, tidak mungkin ditolak. Kenapa? Karena Bapak melihat putranya. Bapak melihat orang yang paling dia cintai. Bapak melihat akan pengorbanan anaknya. Dan kita berkata, Bapak, aku datang dalam nama Yesus. Saudara, itu powerful. Itu powerful. Kalau Anda di dunia ini, saudara akan lihat di Indonesia terutama, nama orang-orang tertentu itu powerful. Nama pejabat itu powerful. Seringkali orang toh menyalahgunakan. Ya toh untuk kepentingan dia. Saya sering tuh dipakai nama saya itu. Ini aku sudah ngomong Bapak loh, so what? Dia pinter, sudah ngomong. Itu sudah ngomong, orang berasumsi saya sudah mengiyakan. Harusnya ditambah, terus pendapatnya apa? Nah, ya nggak boleh. Tapi yang kedua dipotong itu. Saya sudah ngomong Bapak. Bapak sering dengar itu, sering tiap hari saya dengar laporan. Nama saya dipakai. Nama itu dipakai di dalam lingkungan tertentu mungkin powerful. Tapi ada nama di atas segala nama. Dan Tuhan berkata, pakai namaku nak. Kalau saya berkata, jangan pakai nama saya. Tapi Tuhan berkata, pakai namaku untuk menghadap ke Bapa. Minimal kamu tidak akan ditendang keluar. Bahwa nanti ternyata kamu salah, Tuhan meluruskan. Tapi itu grand access yang luar biasa. Saudara, saya mau berkata buat saudara, nama itu dahsyat sekali. Bapa Tuhan itu akan memberikan kepada kita. Dengerin baik-baik. Kemarin saya cerita. Pada waktu ke Israel, saya mampir di Bethlehem Bible College, tempat Dr. Jack Sarah yang pernah melayani di Impact tahun ini. Saya mampir ke sana, just say hello, karena dia juga berkantor di situ. Lalu kemudian beliau cerita bagaimana awalnya mereka mendirikan sekolah Alkitab itu. Kalau Anda pernah dengan saya 2-3 tahun lalu, Anda tahu hallnya, gedungnya bagus sekali. Lalu dia berkata begini, Pastor, kamu tahu nggak orang yang banyak berjasa menolong kami untuk membangun sekolah Alkitab ini? Saya berkata, saya nggak tahu. Karena sebetulnya kan saya datang untuk ngefikskan jadwal bulan depan saya ngajar di sekolah Alkitab itu. Lalu kemudian dia berkata, orang yang banyak membantu kami sehingga ini berdiri adalah seorang dari Belanda. Namanya Brother Andrew. Saya kaget sekali karena saya kenal dengan dia. Dan dia berkata, dialah yang mendirikan Open Door. Saya berkata, saya tahu, saya kenal pribadi dengan dia. Pada waktu saya mendengar itu, saudara, saya kaget sekali karena itu saya berhadapan dengan tempat yang sekian puluh tahun lalu. Brother Andrew pernah cerita dengan kami. Saya masih ingat satu hari kami makan siang atau makan malam, saya lupa, di Ungaran, tempatnya Pak Samuel Alkana, di Bukit Doa. Pada waktu kami lagi makan siang, dia cerita. Dia berkata, aku sekarang sedang membantu membangun akan sekolah Alkitab buat orang Palestina. Wah, kaget juga. Karena di zaman itu, Anda kalau punya paspor Indonesia, tidak boleh ke Israel. Ditulis itu berlaku seluruh dunia kecuali Israel. Sekarang sudah nggak lagi. Jadi pada waktu sampai ke sana, dia ngomong begitu. Terus dia berkata, nanti setelah dari Indonesia ini aku akan terbang langsung ke Israel. Aku akan ngajar sekolah Alkitab di antara orang-orang anak-anak Palestina. Pada waktu saya mendengar itu, saudara, saya hanya punya sebuah wish, harapan kecil. Saya nggak berkata, Tuhan aku menghadap kepadamu, tidak loh. Cuma wish, harapan di sini. Saya masih kuliah waktu itu, saya masih ingat. Belum full time dalam pelayanan. Saya hanya berkata begini, wah, seandainya satu hari saya juga bisa ngajar di situ, jadi berkat bagi orang-orang Palestina akan cool juga ya, oke juga sih. Cuman sekali itu saya bicara. Hari itu, di sekolah Alkitab itu, ketika saya dengar nama itu disebut dan diceritakan, dia yang berjasa mensupport dengan banyak hal.
Karena saudara pada waktu terakhir itu, sekolah itu kurang duit kira-kira 500 juta dolar. Atau 5 juta dolar. Setengah juta dolar, 500.000 dolar, setengah juta dolar. Dan waktu pembayaran itu tinggal hanya seminggu. Brother Andrew datang, mengajak founder sekolah Alkitab itu ke Eropa. Aku mau kenalkan kamu dengan tukang sayur di negaraku. Mungkin dia bisa bantu kamu. Terus kemudian dia terbang ke Eropa sambil ngomel begini, tukang sayur, aku butuh $1,5 juta tukang sayur. Ternyata bukan tukang sayur biasa, itu pensuplai sayur seluruh Eropa. Tukang sayur juga sih, tapi levelnya tinggi sekali. Ngobrol itu ya, orangnya pertama gini, kenapa kamu bangun di Palestina? Tempat konflik ribut terus begitu. Dia jelasin, kenapa aku bangun sekolah Alkitab. Orang Palestina juga perlu mendengar kabar baik. Jumlah orang Kristen juga cukup besar di sana. Dia biasa cool sekali. Begitu selesai, ini orang masuk ke dalam kantornya, terus dia berkata, ya aku bantu kamu sekedarnya ya. Maaf kalau enggak terlalu banyak. Dia beri amplop saudara. Terus mereka pulang. Brother Andrew berkata gini, buka amplopnya. Lu dikasih berapa? Supaya kita tahu pasti kurang berapa duitnya. Di mobil itu ketika dibuka amplopnya, itu cek $500.000 Amerika. Dibayar lunas saudara. Sekolah Alkitab itu terbayar, tidak ada utang sampai hari ini. Brother Andrew, open doors. Saya termangu-mangu dengar cerita itu. Karena saya sadar inilah sekolah Alkitab yang sekian puluh tahun lalu. Dia ceritakan kepada saya. Dia membantu membangun sekolah Alkitab untuk orang-orang Palestina. Dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Ingat apa yang pernah kamu katakan di hatimu. Tidak di depan orang lain. Kamu hanya ngomong, seandainya satu hari aku juga bisa memberkati mereka dan ngajar di sekolah Alkitab itu. Tuhan berkata, satu kerinduan yang kecil pun nyampe nak kepada Bapakmu yang di surga. Kamu sudah lupa, Dia tidak pernah lupa, dan Dia berikan tepat pada waktunya. Saudara sekalian, berdoa itu bukan menghabiskan waktu, tapi Anda menghadap ke Tuhan, dan bukan kecil, urusannya mengubah nasibmu, dan mengubah berkatmu, menulis ulang destinimu, dengan cara ilahi yang luar biasa. Datang dengan nama Yesus. Yosafat belum kenal nama Yesus. Dia bawa nama Abraham aja laku, saudara. Apalagi nama Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Kalau saudara menghadap dengan cara seperti itu, hakmu akan terjamin. Yang kedua, dia sebetulnya datang dengan sebuah perjanjian pribadi. Nama Yosafat artinya Tuhan itu adalah hakim. Atau Tuhan itu yang menghakimi, mengadili. Maka dia berkata, kau buat pengadilan dong Tuhan. Kenapa dia berkata begitu? Engkau memberi aku nama Yosafat yang berkata, aku ini hakim Yosafat. Maka aku datang berdasarkan nama yang aku beri, yang aku terima daripadamu. Kemarin waktu di Israel, di Garden Tomb, tempat kubur Yesus yang kosong itu. Ada seorang saudara menghampiri saya, dia berkata, Pak doakan Pak, kasus saya. Dia punya kasus, dia sudah menang di pengadilan negeri, dia menang di pengadilan tinggi, sempat di penjara loh saudara. Dalam pengadilan dia menang, tinggal tunggu karena jaksa terus naik banding, tinggal tunggu dari MA. Saya doain dia. Saya ngomong dengan dia, Pak, namamu siapa? Nama saya Daniel, Pak. Kamu tahu nggak artinya Daniel itu apa? Artinya juga Allah Elohim itu adalah hakim. Saya bilang, kenapa kamu tidak datang ke Tuhan? Pakai dasar namamu yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau berkata, Tuhan, namaku ini Tuhan, engkau itu hakim. Putuskan bela perkaraku. Dia berkata, saya nggak bersalah Pak. Semua orang mengerti dia tidak bersalah.
Tapi dia sebagai manusia dia tegang. Saya bilang, engkau diberi nama yang berkata, Tuhan itu hakim. Hadapkan ke Tuhan. Dan kamu akan lihat, kamu akan dibenarkan. Saudara, setiap orang, saya mengerti ada orang-orang yang diberi nama oleh Tuhan. Dan dalam pemberian nama itu, ada sesuatu. Indonesia memang lagi heboh. Ada orang namanya Tuhan. Ya toh? Anda pernah dengar tuh namanya Tuhan? Itu gak enak juga ya. Kalau tiap ada orang persoalan, Tuhan tolong aku. Raiso. Berat. Mewakili namanya itu berat sekali. Suruh ganti nama gak mau loh. Saya gak tahu itu. Dia kalau punya anak, punya istri itu minta kepadanya, dia nggak bisa beri, itu berat. Tuhan ora iso apa-apa itu piye. Tapi namanya memang Tuhan. Saudara, kalau Anda mengerti, tapi di depan Tuhan nama itu penting. Itu sebuah perjanjian pribadi antara engkau dengan dia. Makanya saya tahu beberapa orang dirubah namanya oleh Tuhan. Di Alkitab itu berkali-kali Tuhan mengubah nama. Simon artinya apa? Buluh. Tuhan berkata, aku mau jadikan dia pemimpin, gak bisa ini. Buluh. Dia berkata, kamu bukan lagi Simon. Kamu Petrus. Batu karang. Ada orang namanya Abram. The exalted father. Dia bilang, kamu cuma ditinggikan dengan nama Abram. Kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Tuhan ubah dari Abraham. Semua berubah. Yakub, tukang jegal. Dia berkata, nggak mungkin sebuah bangsa namanya Yakub, tukang jegali saudaranya. Aku ubah dari Israel. Kenapa Tuhan mengubah nama? Karena itu sebuah perjanjian antara Anda pribadi dengan Tuhan. Dalam hidupmu mungkin bukan nama, tapi Tuhan pernah bicara sesuatu kepada saudara. Pegang sebagai sebuah perjanjian. Waktu engkau menghadap ke Tuhan, bisa terjadi ada sidang musyawarah, atau mungkin kau menghadapi akan tahta kasih karunia-Nya. Hadapkan kepadanya. Saudara akan lihat doamu, hidupmu berubah. Dan yang terakhir, kalau Anda membaca di ayat-ayat berikutnya jelas sekali. Waktu orang Lewi maju berperang di depan, mereka berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara tahu dia mengandalkan apa? Kata kasih setia dari kata Ibrani hesed. Kata hesed itu artinya covenantal favor. Sebuah kemurahan, kemudahan Tuhan yang diberikan oleh karena covenant, perjanjian. Makanya ketika setiap kali nanti Anda terima tubuh dan darahnya, Tuhan berkata, hei, antara aku dengan engkau ada covenant. Tiap kali Anda terima tubuh dan darahnya, engkau berkata, Tuhan, ini perjanjianku dengan engkau. Di dalam perjanjian ini ada favor Tuhan. Namanya hesed. Covenantal favor. Kemurahan yang Tuhan berikan, kemudahan yang Tuhan berikan, karena ikatan perjanjian kita dengan Dia. Dan kalau engkau menghadap ke Tuhan dengan 3 dasar ini saja, setiap kali engkau menghadap, engkau berkata, Tuhan, Engkau yang mati buat aku. Setiap kali saya melihat iblis mulai mencoba menghancurkan sesuatu, saya menghadapkan hidup Anda ke Tuhan dengan berkata, Yesus, Engkau yang mati buat mereka, bukan aku. Ini umat milikmu. Tak mungkin kau izinkan setan menyentuh mereka.
Dan saya hanya berdoa supaya mereka tidak keluar dari kehendak Tuhan saja. Dan tetap dalam covering-Mu karena Engkau memproteksi mereka sempurna. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memelihara sampai dengan hari ini. Saudara, kalau orang bisa ngerti hak legalnya di hadapan Tuhan, Anda boleh menghadapi tekanan apapun dari siapapun, kau hadapkan ke Tuhan berkata, Tuhan, ini sudah tidak adil. Engkau tidak usah marah dengan yang bersangkutan. Biarkan Tuhan jadi pembela kita yang luar biasa. Saudara, saya berdoa satu hari setiap Anda akan boleh mengalami seperti yang saya alami minggu yang lalu. Tapi itu pengalaman tidak akan terlupakan. Karena saya dalam mimpi itu saya bertanya, apa buktinya yang aku kerjakan itu benar? Dan satu di antara mereka mengatakan, Tuhan akan memberikan nanti bukti setelah kau lakukan semuanya, bahwa yang kau lakukan itu benar. Saya mimpi, saya bangun dari mimpi saya. Dan besok fajar, debu mas sampai di jaket saya. Dan beberapa orang mengalami, dan mereka berkata, Pak, yang nempel dengan Bapak deket-deket yang kena. Sampai ada yang kumisnya pun jadi berkilauan. Keren sekali, kumis dengan debu emas itu berkilauan. Kalau kumis dengan debu Merapi kurang bagus, saudara. Tapi kalau debu emas itu luar biasa. Well, saya berdoa Anda mengerti. Selalu ada privilege kehormatan. Sekarang saya makin paham ketika Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau Anda sudah sampai di titik Anda berkata, aku ini anaknya, anak punya privilege, anak punya akses masuk. Kalau tamu mau ke tempat Anda, ketok pintu di luar. Tamu yang tidak terlalu disukai, ditemuin di depan pintu. Tamu yang orang berkata oke, diizinkan masuk ke ruang tamu. Tamu yang lebih disukai, boleh diajak makan ke ruang makan. Tapi hampir-hampir tidak ada tamu, kecuali saudara dekat, yang dibiarkan masuk ke dalam kamar. Tapi kalau anak masuk ke rumah orang tuanya, nggak perlu ketok-ketok. Bolehkah aku masuk, Pak? Orang itu nggak ada. Dia buka, dia teriak, Mbak, bukain. Dan si Mbak juga kaget, oh ini anaknya si bos ini. Dibukain. Papa mana? Papa mana? Rak. Nggak perlu tahapan. Boom, masuk ke kamar berkata, Mah, duitnya kurang, Mah. Nah, paling-paling begitu kan? Itu kan anak, saudara. Ngerti? Atau berkata, Mah, ini Mah, berlian sekilo cukup, Mah. Anything can happen. Anda punya akses kepada Bapak yang di surga. Nah, Anda itu siapa? Di perjanjian lama, Anda mesti lewat halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, akulah pintu, come. Begitu Anda masuk, Anda punya akses kepada Bapak yang di surga. Apapun yang menjadi kerinduan hati saudara, bahkan wish, cuma sekedar sesuatu yang kecil keluar, Anda naikkan di depan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan, sekalipun Anda sudah lupa. Saya berdoa, pagi ini kita perjamuan untuk mengingatkan Anda, ada perjanjian pribadi antara engkau dengan Tuhan lewat pengorbanan darahnya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Siapa yang terima blessing Tuhan hari ini?